Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 23111146. Asal kelas dari kelas 3 PAI E. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS daripada mata kuliah Hadis Pendidikan. Yang pertama yaitu soalnya jelaskan 3 materi dari hadis pendidikan secara detail. Jadi yang pertama, hadis tentang pentingnya menuntut ilmu. Lafaznya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi barang siapa yang menempuh jalannya untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Jadi ilmu adalah kunci untuk membuka berbagai pintu kebaikan di dunia dan juga di akhirat. Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap langkah dalam menuntut ilmu memiliki nilai ibadah dan akan membawa kemudahan dalam kehidupan serta mendapat ganjaran berupa jalan menuju surga. Jadi, dalam konteks pendidikan modern, hadis ini menjadi motivasi bagi para pelajar, guru, dan juga orang tua terus mendorong upaya belajar sepanjang hayatnya. Yang kedua, hadis tentang kewajiban menuntut ilmu. Adapun lafalnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Jadi hadis ini menegaskan bahwa ilmu itu bukan hanya hak, kan tetapi juga kewajiban bagi setiap individu tanpa memandang gender ataupun usia. Jadi tanpa harus memandang gender ataupun usia. Jadi kewajiban ini meliputi ilmu agama maupun juga ilmu duniawi yang bermanfaat. Pendidikan harus dianggap sebagai bagian dari tanggung jawab umat Islam untuk memajukan diri dan juga masyarakatnya. Dalam konteks pendidikan, anak usia dini, yaitu ini menjadi dasar pentingnya pendidikan sejak dini agar anak tumbuh dengan pemahaman agama dan juga ilmu pengetahuan yang baik. Yang ketiga, hadis tentang peran orang tua dalam pendidikan anak. Adapun lafalnya kullu mauladin yuladu ala fitrati fa'abuhu yuhawidanihi au yunassaranihi au yumajjisanihi, yang artinya setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya yang menjadikannya yaitu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Jadi hadis ini menekankan pentingnya pendidikan dan lingkungan dalam membentuk karakter anak. Anak memiliki potensi suci ataupun fitrah, tetapi peran orang tua dan lingkungan sangat menentukan perkembangan keimanan dan moralitasnya. Dalam pendidikan modern, hadis ini relevan untuk mengingatkan orang tua dan guru tentang tanggung jawab mereka dalam membentuk kepribadian anak, memastikan mereka itu tumbuh dalam lingkungan yang mendukung nilai-nilai kebaikan dan juga keimanan. Selanjutnya yaitu soal yang kedua. Bagaimana hadis-hadis pendidikan dapat memberikan panduan di dalam menghadapi tantangan dan permasalahan pendidikan anak usia dini di era modern. Jadi, yang pertama, pendidikan moral dan akhlak. Hadis-hadis pendidikan memberikan dasar kuat untuk membentuk akhlak mulia sejak dini. Di era modern, banyak tantangan seperti pengaruh teknologi dan juga pergaulan yang dapat mempengaruhi moral anak dan juga mempengaruhi etika anak. Jadi
hadis-hadis tentang akhlak mulia dapat menjadi pedoman untuk menanamkan karakter yang baik sejak kecil. Yang kedua, pentingnya pendidikan sejak dini. Hadis seperti setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah menekankan pentingnya pendidikan sejak usia dini. Hal ini mendorong orang tua dan lembaga pendidikan untuk memperhatikan pendidikan karakter dan spiritual anak sejak awal. Yang ketiga, keseimbangan ilmu, agama, dan juga dunia. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan keseimbangan antara ilmu agama dan juga ilmu dunia dalam menghadapi tantangan global. Yaitu hadis ini mendorong integrasi pendidikan agama dalam kurikulum modern agar anak tumbuh dengan ilmu dan juga iman yang seimbang. Yang keempat, menanamkan nilai kesabaran dan juga ketukunan. Hadis tentang barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Ini memberikan motivasi kepada anak untuk belajar dengan tekun dan sabar meskipun menghadapi berbagai tantangan-tantangan dalam proses pendidikannya. Selanjutnya yaitu soal ketiga. Bagaimana cara kita mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum pendidikan yang ada? Yang pertama, mengembangkan kurikulum berbasis karakter Islami. Jadi, nilai-nilai hadis seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran. Misalnya, pelajaran bahasa. Jadi, dapat disertai dengan kisah-kisah Nabi yang mengandung pesan moral. Yang kedua, pendidikan karakter dan akhlak. Setiap jenjang pendidikan dapat memiliki sesi khusus untuk pembelajaran. Jadi, sesi khusus untuk pembelajaran hadis dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga dapat dimulai dari kegiatan sehari-hari di sekolah, seperti doa bersama dan menghafal hadis-hadis pendek. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Jadi, dalam proses pendidikan hadis yang menekankan peran orang tua dalam pendidikan anak dapat diterapkan dengan melibatkan orang tua dalam kegiatan sekolah dan memberikan mereka wawasan tentang pendidikan yang berbasis nilai-nilai Islam. Yang keempat, praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, sekolah dapat mengadakan kegiatan praktik-praktik program sosial, kegiatan amal, dan juga gotong royong sebagai implementasi langsung dari hadis-hadis tentang kebaikan dan juga kepedulian sosial. Yang kelima yaitu menciptakan. Jadi lingkungan belajar Islami, lingkungan pendidikan yang Islam ini seperti menciptakan suatu atmosfer yang mendukung ibadah dan adab akan membantu anak-anak untuk menginternalisasi nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan mengintegrasikan nilai-nilai hadis ke dalam kurikulum, generasi muda dapat tumbuh dengan akhlak yang kuat dan juga memiliki kecerdasan spiritual dan intelektual yang seimbang serta siap menghadapi tantangan-tantangan zaman. Mungkin hanya itu yang bisa saya jawab dan saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.